Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Kita akan awali dari kalian yang berbintang Aries. Di sini kita akan mencoba untuk melihat bagaimanakah kira-kira masa depannya kalian, atau kita akan melihat gambaran buat masa depannya Aries atau buat semua zodiak sign untuk saat ini. Kalau kalian memiliki energi yang sama seperti energinya kalian saat ini, bagaimanakah hasil dari energi kalian untuk kedepannya kalau kalian tinggal di energi yang kalian miliki saat ini. Oke, Aries. Di sini ada Queen of Swords, oke. Dan The Sun. Oke. Saya merasa di sini Aries, kalau kalian di sini berwaspada ataukah di sini kalian terbuka dengan suatu ujian atau situasi apapun yang terjadi saat ini, kalian terbuka dengan hal itu. Jadi kalian tidak, misalnya ada seseorang yang membuat Aries marah, kalian tidak misalnya marah ke dia ataukah mendoakan orang ini yang negatif seperti itu. Kalau kalian bisa melakukan hal ini, kartu kedua di sini The Sun merupakan kartu positivity atau abundance. Jadi apa yang akan kalian dapatkan adalah banyak energi yang positif yang akan kalian dapatkan, dan juga banyak berkah atau rezeki buat Aries. Oke, jadi kalau kalian marah mungkin saat ini, atau kalau kalian bisa menahan rasa amarahnya kalian, dan juga kalian terbuka dengan situasi apapun. Jadi kalian cepat tanggap, oke, saya diberikan ujian saat ini, dan saya tahu ini hanyalah ujian buat saya dan saya akan melewati ujian ini. Kalau kalian bisa berpikir seperti itu, sepertinya masa depan kalian sangat positif, sangat bagus, dan juga seperti tadi kalian akan mendapatkan banyak berkah, rezeki, kebahagiaan, dan sebagainya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu ini. Bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Aries? Ada Two of Feather, Decision, dan Direction. Oke. Ada Ace of Feather di sini, Ace of Sword, dan Two of Sword. Kalau di kartu tarot yang original. Oke. Mental Clarity dan Foundation. Oke. Jadi dua kartu ini mengingatkan Aries kalau saat ini kalian diberikan dua pilihan atau kalian dihadapkan dengan dua jalan yang berbeda. Apakah melanjutkan hubungan ini atau tidak? Ataukah di sini mungkin ada Aries yang memiliki dua pasangan? Sekaranglah waktunya buat kalian di sini mungkin untuk mengambil suatu kesimpulan, atau kalau kalian bisa mengambil kesimpulan ini, saya merasa untuk kedepannya dengan adanya Ace of Swords di sini, saya merasa ini kartu buat kalian juga untuk saat ini. Jadi saya merasa kartu Ace of Feathers di sini mengingatkan Aries untuk pastikan kalian mengambil suatu keputusan di saat pikirannya kalian sudah tenang, atau di sini kalian disuruh, kalau Aries masih bingung, Kak, saya masih bingung, saya tidak tahu yang mana yang mesti saya pilih. Selama kalian berani di sini mengambil suatu keputusan, saya rasa, karena Ace of Feathers juga tentang pondasi di sini. Mungkin ada Aries, kalau kalian belum punya pondasi yang kuat, mungkin di sini untuk saat ini jangan melakukan suatu pilihan terlebih dahulu, atau jangan mengambil suatu keputusan atau kesimpulan kalau situasinya kalian belum, misalnya belum ada bukti atau belum ada bukti yang kuat seperti itu.
Atau kalian merasa pondasi kalian masih lemah, misalnya kalian masih cepat marah, cepat tersinggung, cepat cemburu, seperti itu, mungkin jangan mengambil kesimpulan itu, seperti itu. Okay, let's clarify Two of Feathers. Ada Knight of Feathers, banyak sekali ada Sword di sini. Mungkin ada Aries berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. Page of Shell di sini, Page of Cups. Oke. Aries, sepertinya untuk kedepannya kalian akan, apakah di sini punya situasi baru atau kalian akan dipertemukan dengan orang yang lebih muda dari kalian. Ada orang baru mungkin atau orang yang lebih muda yang akan memberikan atau memberikan inspirasi itu buat Aries. Oke. Ada Seven of Feathers, di sini Seven of Swords. Oke. Jadi untuk kedepannya saya merasa di sini mungkin Aries akan dihadapkan dengan orang yang sedikit bersifat seperti anak kecil. Karena Seven of Swords, kalau kalian mengerti dan dengan kartu tarot, biasanya orang yang sedikit tricky ataukah orangnya sedikit deceitful, orang yang kurang jujur, orang yang suka lari dari masalah, seperti itu. Jadi memiliki sifat seperti anak kecil. Maka dari itulah di sini tadi saya merasa Aries mungkin kalian disuruh untuk memastikan terlebih dahulu kalau ini belum terjadi, mungkin akan terjadi. Karena saya menanyakan tadi untuk kedepannya, jadi masa depannya kalian. Masa depan di sini maksudnya bisa bulan depan, misalnya tahun depan, seperti itu. Jadi di sini saya merasa kalau kalian dihadapkan dengan orang yang lebih, apalagi orang yang lebih muda dari kalian, dan kalau dia punya mungkin Aquarius, Libra, atau Gemini di natal chartnya dia, mungkin kalian perlu sedikit berhati-hati di sini. Oke. Tapi karena dari awal Aries dibilang bahwa masa depannya kalian akan ada banyak kebahagiaan, saya merasa kalau kalian belajar saat ini, belajar dengan misalnya berdamai dengan situasi, atau kalian tidak terlalu kapan saya ini, kapan dia ini, kapan dia itu, kapan saya akan menikah, kapan saya ini, kapan saya itu. Tapi kalian lebih banyak, oke, saya belum bisa ini, saya belum bisa menikah dengan dia, apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini? Seperti sering saya bilang, kalau kalian belum bisa menggapai sesuatu, lakukan hal yang termudah terlebih dahulu. Oke? Lakukan hal termudah bukan berarti, oke Kak, berarti saya harus selingkuh karena selingkuh sangat mudah buat saya. Ya tergantung keinginan kalian. Kalau itu keinginan kalian dan cintanya kalian misalnya buat orang lain, tapi badannya kalian mau kalian berikan ke orang lain, ya silahkan. Ya, nanti kalian sendiri yang akan mendapatkan karmanya, bukan saya, seperti itu. Karena hubungan seksual sangat menguras banyak energi, mereka sangat menarik energinya kita. Jadi energinya kita lemah, dan otomatis kita juga akan menarik orang-orang yang lemah, seperti itu. Let's clarify Ace of Feathers. Ada The Chariot. Oke. Ace of Shell. Ace of Shell di sini, Ace of Cups. Yap, saya merasa kalian akan dihadapkan dengan orang baru, di mana saya merasa orang baru ini dia akan membawa
banyak kebahagiaan saya rasa, tapi seperti tadi kalian masih disuruh untuk sedikit berhati-hati seperti itu. Oke, jadi pastikan mungkin terlebih dahulu pondasinya kalian sebelum menerima orang ini. Jadi pastikan tentang dia ataukah pastikan tentang dirinya kalian sendiri. Karena di akhir dari kartunya kalian semua positif. Saya ambil 2 kartu dari deck ini. Kartu kedua sangat positif, jadi itu kartu terakhir. Dan dari deck ini, di akhir dari kartu juga ada The Chariot. Kalau kalian mengerti kartu tarot The Chariot juga merupakan kartu kesuksesan. Let's clarify Ace of Swords, Six of Acorn. Jadi Six of Acorn di sini maksudnya Six of Wand. Six of Wand juga tentang victory, kemenangan, kesuksesan seperti itu. Oke, saya merasa untuk masa depannya Aries di sini sangat positif. Untuk saat ini, kalau kalian tetap bisa menggunakan energi yang sama seperti apa yang kalian miliki saat ini, hasilnya sangat positif di sini. Oke, tapi seperti tadi, pastikan terlebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan ini, terutama buat kalian yang masih bingung, kuatkan pondasi kalian, kuatkan dulu tentang pengetahuan kalian misalnya terhadap orang ini sebelum kalian menerima dia seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Taurus. Oke. Gambaran buat masa depannya Taurus. Oke. Bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Taurus? Oke. Di sini kalian memiliki Six of Swords. Oke. Dan The Emperor. Oke. Jadi di sini saya merasa Taurus untuk masa depannya kalian saat ini mungkin kalian memiliki banyak ujian, banyak tantangan, banyak cobaan. Dengan adanya kartu The Emperor di sini, kalian akan memiliki banyak pengetahuan dari situasi ini. Kalian akan diberikan atau kalian akan mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Buat Taurus yang belum bisa move on, kalian dibilang bahwa kalian akan bisa melakukan hal itu, kalian akan bisa melepaskan diri dari suatu masalah atau dari suatu situasi. Dan kalian juga akan bisa di sini lebih menjadi orang yang lebih pengertian. Kalau saat ini kalian selalu misalnya menyalahkan orang lain, bukan semua Taurus seperti ini. Ada mungkin 1-2 Taurus misalnya, di saat kalian ada masalah, kalian selalu melihat kesalahan orang lain terlebih dahulu. Di sini saya melihat kalian akan bisa melepaskan diri kalian dari sifat itu atau dari kebiasaan buruk kalian ini. Kita semua memiliki kebiasaan buruk, termasuk saya masih banyak juga perlu belajar. Walaupun saya bilang hal seperti ini, Taurus kalian bisa melihat kesalahan diri sendiri terlebih dahulu dan sebagainya. Terkadang saya juga masih melihat kesalahan orang lain terlebih dahulu. Setelah saya meditasi, setelah saya menenangkan diri saya, disinilah saya mendalami diri saya. Oh ya, ternyata energinya saya yang seperti ini. Maka dari itulah orang ini pun dia tertarik sama saya atau orang ini pun dia tertarik untuk memberikan ujian ini ke saya karena setelah saya mendalami, saya sadar seperti itu. Itu butuh waktu yang lumayan lama untuk kita belajar. Maka dari itulah buat kalian yang mendengarkan, yang suka mendengarkan tarot, kalau kalian menikmati tarot di sini, gunakan tarot ini sebagai pelajaran buat kalian. Bukan sebagai sesuatu yang memastikan, oke, Taurus, kalian pasti akan bersatu dengan orang ini. Buat saya, orang-orang yang bisa mendengarkan bisa mendengarkan peramal, dalam artian tahu atau tidak tahu diri kalian sebenarnya kalian orangnya kuat.
Hanya orang yang kuat yang bisa mendengarkan suatu ramalan seperti itu. Karena terkadang ramalan tidak jadi dan kalian masih bersabar. Contohnya dengan saya misalnya dibilang, oh kamu akan reunion dengan orang ini, kamu akan bersatu kembali dengan orang ini. Sudah beberapa tahun saya menunggu belum misalnya terjadi seperti itu. Jadi, tapi saya belajar banyak dari kartu tarot, banyak sekali. Saya jauh lebih pengertian, saya jauh lebih penyayang, saya jauh lebih bisa melakukan introspeksi diri daripada saya ketemu sama psikologis. Saya juga melakukan terapis dulu, banyak terapis, beda-beda terapis yang saya temui di sini. Dan juga saya melakukan psychedelic. Kalau kalian tahu tentang psychedelic di sini, memakai ayahuasca seperti itu, pengobatan secara spiritual. Saya mencoba banyak hal, tapi saya memiliki kesusahan di dalam mengobati diri saya. Oke, sorry. Maksud saya di sini kalian gunakan di saat kalian mendengarkan kartu tarot seperti tadi, jangan menggunakan ramalan ini sebagai benar-benar kepastian buat kalian. Jangan menggunakan hal itu. Anggap saja seperti kalian nonton sinetron misalnya, nonton film Korea atau sebagainya, dan kalian merasa, oh seandainya saja itu saya yang terjadi, alangkah bahagianya saya, tapi itu tidak terjadi. Tapi kalian menikmati sinetron itu. Apa yang terjadi, energinya kalian pun tinggi karena kalian bisa menikmati waktunya kalian di dunia ini. Daripada kalau kalian misalnya kalian tidak menonton film Korea itu dalam jangka waktu 1 jam, mungkin kalian stres, mungkin kalian bingung dan sebagainya. Oke, jadi gunakan ramalan yang kalian dengar di sini untuk membantu dirinya kalian, bukan untuk memastikan bahwa hal ini yang akan terjadi. Namanya juga ramalan, oke? Oke, Taurus, sorry. Jadi seperti tadi kalian akan belajar banyak dari situasi ini. Dengan adanya Three of Crystal dan Four of Crystal di sini mengatakan Taurus mungkin kalian berhubungan dengan Taurus, Virgo atau Capricorn, ataukah ini energinya kalian sendiri. Menyatakan saya merasa untuk kedepannya ada orang yang ingin bekerja sama dengan kalian kembali. Dan orang ini mungkin dia orangnya sedikit tertutup ataukah dia tidak begitu terbuka dengan perasaannya dia saat ini. Dengan adanya Queen of Acorn di sini merupakan Queen of Wands, saya merasa orang yang akan kalian ajak untuk bekerja sama di sini, dia memiliki kreativitas yang tinggi. Ataukah di sini buat kalian yang fokus dengan kesuksesan kalian, menjadi orang yang lebih mapan, menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih bijaksana, kalian akan bisa mendapatkan hal itu. Ada the shadow. Oke. Kartu ini saya merasakan Taurus seperti tadi, kalian akan dari situasi yang kalian hadapi saat ini, untuk kedepannya kalian akan bisa seperti membantu situasi ini, membantu kalian di dalam mendalami bayangannya kalian. Bayangan di sini maksudnya hal-hal negatif yang kalian miliki. Kalian akan melewati ujian ini dan menggunakan ujian ini untuk menjadikan kalian menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana, seperti itu. The High Priestess, ya. The High Priestess merupakan orang yang sangat spiritual, orangnya punya intuisi yang tinggi, dan juga saya melihat untuk kedepannya Taurus, intuisi kalian akan semakin kuat, kalian juga akan semakin dekat dengan Yang Kuasa, dan bisa mewujudkan berkah apapun yang ingin kalian gapai, seperti itu. Atau hadiah apapun yang ingin kalian dapatkan dari alam semesta atau dari Yang Kuasa, kalian akan bisa mewujudkan hal itu. Oke, maka dari itu tadi saya bilang,
selama kalian mungkin menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran buat kalian dan tidak mengulang hal yang sama, kalian akan mendapatkan kesuksesan ini. Impian apapun yang kalian coba untuk kalian gapai di sini, karena ada High Priestess orangnya sangat kuat, memiliki energi yang sangat tinggi, kalian akan bisa memanifestasi hal itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Gemini. Bagaimanakah kira-kira kehidupan Gemini untuk kedepannya. Gambaran kehidupan Gemini untuk kedepannya. Oke, The Tower. The Tower, kalau kalian mengerti tentang kartu tarot di sini, banyak ujian sepertinya saat ini, dan Two of Cups. Oke. Jadi saya merasa saat ini mungkin Gemini memiliki banyak gangguan, banyak tantangan, banyak ujian, terutama di dalam percintaannya kalian, atau bisa juga di dalam bisnisnya kalian di sini. Dengan adanya kartu kedua ada Two of Cups mengatakan bahwa apapun yang hilang saat ini akan kembali ke kalian. Kalian akan dipersatukan kembali dan mendapatkan keseimbangan itu. Oke, apakah di dalam percintaan atau keuangan atau bisnisnya kalian. Dan hal ini dan juga buat kalian setiap kali kartu The Tower datang, dia selalu mengingatkan kita kehancuran apapun atau cobaan apapun yang kita hadapi saat ini, hal itu tidak bisa dielakkan. Memang harus terjadi buat kita, seperti itu. Misalnya kalian kehilangan 100.000 saat ini. Kak, saya kehilangan uang 100.000, seperti itu. Hal itu memang harus terjadi. Apapun yang kehilangan saat ini, apapun yang hancur saat ini, tidak bisa kalian lari dari hal itu. Dan kartu kedua di sini mengatakan apapun miliknya kalian akan dipertemukan kembali sama Gemini atau akan dipersatukan kembali. Tapi ini untuk masa depan. Jadi masa depan ini bisa 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, setahun dari sekarang. Okay. Three of Crystal. Di sini ada Three of Pentacle dan Queen of Acorn. Di sini Queen of Wand. Oke, saya merasa sepertinya Gemini kalian akan bekerja sama dengan orang yang sudah dewasa atau orang yang lebih tua dari kalian. Ataukah di sini kalian akan bekerja sama dengan orang yang sangat independen, orangnya sangat sukses, sudah dewasa, bijaksana, seperti itu. Atau kalian akan bekerja sama dengan seseorang di mana orang ini akan membantu kalian untuk menjadi orang yang sukses. Okay, let's clarify Three of Crystal. Let's clarify Three of Crystal. Ada Six of Swords. Six of Swords di sini maksudnya Six of Cups. Jadi Six of Cups kalau di kartu tarot yang original mengatakan bahwa dia merupakan pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Kalian bisa melihat ada dua kartu di sini, ada Two of Cups. Jadi ada dua gelas yang sama, dalam artian akan ada balance, dan kalian bisa melihat ada infinity symbol yang mengikat dua gelas ini. Jadi seperti tadi, hal apapun yang memang hak miliknya kalian, hal itu akan kembali ke kalian. Sama seperti infinity symbol itu, dia walaupun bolak-balik seperti itu, tapi kalian tetap akan dipersatukan kembali. Dengan adanya Six of Swords di sini, saya merasa Gemini kalian akan dipertemukan kembali dengan orang lama, di mana orang lama ini mungkin soulmate-nya Gemini,
atau kalian masih punya kontrak dengan orang lama ini. Karena tadi Three of Crystal di sini menyatakan ada orang yang ingin bekerjasama dengan Gemini. Saya merasa orang lama kalian akan datang kembali. Eight of Acorn di sini merupakan Eight of Wands. Saya merasa kalian akan mendengar kabar dari orang ini. Orang ini akan memberikan mungkin jalan keluar atau akan membantu Gemini di dalam mencari jalan keluar dengan masalahnya kalian. Apakah membantu kalian secara finansial atau membantu kalian di dalam bisnisnya kalian, atau dia mungkin akan bertemu dengan Gemini secara langsung. Oke, Six of Swords di sini juga ada orang lama yang kangen dengan memorinya kalian. Let's clarify Queen of Acorn. Queen of Acorns diklarify oleh Seven of Acorns. Di sini ada Seven of Wands dan Two of Feathers. Di sini Two of Swords. Kalau kalian berhubungan dengan orang yang sudah mandiri, mungkin dia berada di dalam dua jalan yang berbeda saat ini. Untuk kedepannya saya merasa dia akan mungkin melepaskan diri dari suatu situasi. Oke. Dan dia akan memilih situasi bersama Gemini mungkin. Oke. Dan orang ini mungkin tinggal di kota yang berbeda atau kalian tinggal berjauhan. Karena Eight of Acorn juga di sini mengatakan bahwa kalian tinggal di kota yang berbeda atau tinggal di tempat yang sedikit jauh dari kalian, bukan tetangganya kalian, seperti itu. Dan kartu Three of Acorn di sini mengingatkan untuk saat ini saya merasa orang ini dia masih memperhatikan situasi ini, tapi dia belum bisa melakukan suatu gerakan. Dia masih memikirkan atau dia masih mencari jalan keluar di dalam situasi ini. Karena dia masih bingung. Tapi saya merasa dia belum menyerah 100% seperti itu. Oke, let's clarify Three of Acorn. Ada Ace of Acorns. Saya merasa orang ini akan berkomunikasi kembali. Kalaupun saat ini kalian tidak ada komunikasi, setelah orang ini dia memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dari apa yang dia rasakan saat ini, dia akan terbuka kembali sama Gemini. Mungkin orang ini juga punya rasa kurang percaya diri yang membuat hubungan ini sedikit bermasalah. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Cancer. Bagaimanakah kira-kira kehidupan Cancer untuk kedepannya? Kehidupan Cancer untuk kedepannya. Di sini ada King of Rings. Oke. Dan Nine of Wands. Oke. Saya merasa di sini Cancer sepertinya mungkin saat ini kalau kalian punya banyak pemasukan, ada juga banyak pengeluarannya. Masih ada banyak tanggung jawab yang perlu Cancer penuhi. Walaupun banyak rezeki seperti itu, tapi rezekinya kalian mungkin di sini untuk membantu Cancer di dalam memenuhi tanggung jawab itu. Dengan adanya kartu Nine of Wands di sini mengatakan Cancer sepertinya kartu ini mengingatkan kalian bahwa situasi ini untuk menguji kekuatannya Cancer. Jadi kalau ada Cancer, misalnya Kak, saya dapat
Ini untuk kedepannya, mungkin tahun depan misalnya kalian dapat gaji 10 juta tiap bulan. Misalnya kalian sekarang gajinya kalian mungkin 7 juta atau 8 juta dan sebagainya. Terus tahun depan misalnya kalian dapat kenaikan gaji, tapi ada banyak pengeluarannya seperti itu, atau ada banyak tanggung jawab yang akan kalian penuhi, di mana hal itu sebagai ujian buat kalian. Apakah kalian akan bisa di sini melewati ujian itu atau tidak, seperti itu. Oke. Oke, bagaimanakah kira-kira masa depannya Cancer? Masa depan Cancer. Ada The Hangman, Patient, ya. Jadi ujian ini mungkin untuk menguji kesabarannya Cancer. King of Crystal, di sini King of Pentacle. Oke. Saya melihat ada suatu komitmen di sini. Apakah komitmen dengan tanggung jawabnya kalian atau komitmen ini dengan seseorang? Suatu hubungan, apakah di sini ada sangkut pautnya dengan tanggung jawabnya kalian atau percintaan kita akan dalami? Oke, let's clarify the Hangman. Ada Seven of Feathers. Di sini Seven of Swords. Oke. Dan Nine of Wands. Oke, saya merasa untuk kedepannya mungkin ada situasi lama di mana Cancer mungkin akan memiliki kesusahan di dalam melepaskan diri dari situasi lama. Atau bisa juga orang lama di sini yang akan datang kembali. Yap, mungkin ada orang lama di sini yang akan datang kembali. Atau bisa juga seperti tadi, dari awal saya merasa mungkin Cancer untuk kedepannya kalian yang memiliki kesusahan di dalam melepaskan diri dengan orang lama ini, karena hal itu bertujuan untuk membantu Cancer di dalam menguji kesabarannya kalian. Apakah kalian bisa bersabar menghadapi ujian ini? Kak, kenapa saya belum bisa melupakan dia? Kenapa saya belum bisa melepaskan diri dari dia? Semua itu bertujuan untuk membantu Cancer untuk menjadi orang yang lebih patient, seperti itu. Oke. Let's clarify King of Crystal. Page of Self. Di sini ada Page of Cups. Nine of Self, Nine of Cups. Dengan adanya Nine of Cups, di sini menyatakan tentang seseorang yang mendapatkan kebahagiaan itu, orang yang bisa membahagiakan diri sendiri, tapi karena ada kartu Page of Shell, saya merasa untuk kedepannya mungkin kalian misalnya bersatu dengan seseorang saat ini, terus kalian, orang ini mungkin misalnya dia punya sifat seperti anak kecil, dan orang ini mungkin dia suka Oke, Cancer, saya merasa untuk kedepannya di sini mungkin kalian perlu, kalau kalian dipertemukan dengan orang baru ataukah orang yang bersifat seperti anak kecil, kalian disuruh jangan tergantung sama orang ini untuk membahagiakan kalian. Dengan adanya Queen of Acorns di sini merupakan Queen of Wands, jadi
bijaksanalah di dalam menyelesaikan masalah ini dengan anak muda ini atau dengan anak yang atau orang yang memiliki jiwa seperti anak kecil. Oke. Jadi saya merasa Cancer poin dari energi ini sepertinya untuk mengajarkan Cancer agar kalian bisa di sini mendewasakan dirinya kalian atau belajar untuk menjadi orang yang lebih patient, menjadi orang yang lebih bersabar dan tidak tergantung sama orang lain untuk membahagiakan kalian seperti itu. Itu yang saya rasakan. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Leo. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimanakah kira-kira gambaran masa depannya Leo untuk saat ini. Oke. Bagaimanakah kira-kira gambaran kehidupan Leo untuk kedepannya. Bagaimanakah kehidupan Leo untuk kedepannya? Oke, di sini kalian memiliki Five of Swords. Oke. Ada Down of Wands. Oke. Saya merasa di sini Leo mungkin saat ini kalau ada orang yang menikam Leo dari belakang, orang ini akan kembali. Sepertinya masih ada potensial buat kalian untuk bersatu kembali dengan orang ini, dengan orang yang sudah pernah menyakiti kalian. Apalagi kalau dia misalnya punya pilihan lain, orang ini sepertinya akan kembali ke Leo dan seperti memberikan harapan buat kalian seperti itu. Oke, kita akan dalami kembali bagaimanakah kira-kira kehidupan Leo untuk kedepannya. Kehidupan Leo untuk kedepannya ada Ace of Crystal, di sini Ace of Pentacle, dan The Wheel. Oke. Jadi di sini Leo sepertinya kalian akan dihadapkan dengan peluang bisnis baru, di mana peluang baru ini akan mendapatkan atau memberikan banyak rezeki, banyak berkah buat Leo. Dan juga perubahan ini sebenarnya untuk kebaikannya Leo. Jadi perubahan apapun yang akan terjadi untuk kedepannya, misalnya rubah tempat kerja, rubah bisnis, seperti itu. Kalau kalian punya bisnis restoran saat ini, mungkin untuk kedepannya kalian buka bisnis bengkel misalnya, atau buka bisnis yang lainnya, seperti itu. Semua itu sudah direncanakan oleh Yang Kuasa. Dan perubahan ini akan membawa hasil yang positif. Oke, kita akan dalami kembali kartu masing-masing. Let's clarify Ace of Crystal. Ada Queen of Icons, di sini Queen of Wands. Jadi seperti tadi, Queen of Wands merupakan ratu yang paling bijaksana di dalam kartu tarot. Akan ada kesempatan baru di sini, di mana hal itu akan membantu Leo untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Ataukah di sini kesempatan baru ini mungkin dengan orang yang sudah sukses atau dengan orang yang sudah bijaksana, dengan orang yang sudah dewasa, atau bisa juga Queen of Wands terkadang seseorang yang sudah punya anak seperti itu. Mungkin kalian akan dipertemukan dengan orang yang sudah punya anak, orang yang sudah sukses, orang yang sudah dewasa, bijaksana, dan sebagainya. Dengan adanya Seven of Acorns di sini, saya merasa orang ini dia benar-benar
di sini merasa yakin bahwa dia ingin bersatu dengan kalian. Dia sudah sangat terfokus untuk bisa bersatu dengan kalian. Seperti itu. Let's clarify Seven of Acorns. Knight of Feathers, di sini Knight of Swords. Saya juga merasa orang ini dia tidak bisa konsentrasi di tempat kerja. Dia sangat fokus dan sangat yakin bahwa dia menginginkan Leo, bahwa dia sudah tidak sabaran ingin bertemu sama kalian atau ingin bersatu sama kalian. Karena keyakinan dia sangat tinggi di sini. Okay, let's clarify the will. Let's clarify the will. Diklarify oleh Three of Acorns. Di sini Three of Wands. Mungkin kalian tinggal berjauhan dengan orang ini, dan dia mungkin orang barunya Leo di sini, atau bisa juga orang lama. Karena tadi Five of Swords juga merupakan kartu kompetisi. Mungkin ada orang yang punya pilihan lain. Jadi kalau misalnya dia punya pilihan lain, saya merasa untuk saat ini dia yakin buat masa depannya dia ingin bersatu dengan Leo. Oke. Dan saya merasa orang ini mungkin ingin membangun suatu rumah tangga bersama Leo, atau dia ingin bekerja sama dengan kalian. Dia ingin menjelajahi kehidupan ini bersama Leo. Let's clarify Ace of Acorns. Ada Eight of Crystal, di sini Eight of Pentacle. Dan orang ini dia ingin mendedikasi waktunya dia, hatinya dia 100% buat Leo. Dia ingin melihat progres di dalam hubungan ini. Dia ingin melihat kesuksesan di dalam hubungan ini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Virgo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat atau mendalami bagaimanakah kira-kira gambaran buat kehidupan Virgo untuk kedepannya. Oke, bagaimanakah kira-kira kehidupan Virgo untuk kedepannya? Bagaimanakah kehidupan Virgo untuk kedepannya? Oke, di sini Virgo kalian memiliki kartu The Hermit, Contemplation, dan Soul Searching. Oke. The Hanged One. Jadi dua kartu di sini mengatakan Virgo sepertinya untuk kedepannya di sini kalian tidak akan melakukan sesuatu secara tergesa-gesa. Kalian akan memastikan sesuatu ini atau hal ini terlebih dahulu atau orang ini terlebih dahulu sebelum kalian melakukan suatu gerakan. Oke. Dan juga saya merasa sepertinya Virgo kalian sudah belajar banyak dari situasi yang sudah kalian lewati. Kalian sudah tahu cara untuk memanifestasi. Kalian sudah tahu cara untuk berdamai dengan suatu situasi. Jadi saya merasa untuk kedepannya kalian akan jauh lebih dewasa dari posisinya kalian saat ini atau dari sifatnya kalian saat ini. Kalian jauh di sini saya melihat jauh lebih mengerti tentang perjalanan kehidupannya kalian sendiri. Mungkin juga kalian akan punya intuisi yang sangat kuat di sini, atau kalian lebih bisa menggunakan intuisi kalian daripada sekarang. Oke. Oke, bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Virgo?
masa depan Virgo di sini ada Queen of Feathers, di sini Queen of Sword. Jadi tadi saya sudah bilang, 3 kartu ini sangat terkoneksi antara satu sama lain karena Queen of Sword, kalau di dalam kartu tarot, Queen ini, ratu ini sangat tegas. Dia tidak suka main-main. Dia selalu berkata yang jujur. Jadi saya melihat di sini sepertinya Virgo kalian akan berhadapan dengan seseorang memakai energi yang sangat tegas seperti itu. Kalian akan menjadi orang yang lebih tegas atau lebih jujur, lebih terbuka. Oke. Three of Feathers, di sini Three of Swords. Dan juga kalau kalian sakit hati saat ini atau kecewa dengan seseorang, saya merasa kalian bisa melepaskan orang ini atau kalian tidak akan segan-segan untuk memotong situasi ini atau melepaskan situasi ini. Okay. Let's clarify Queen of Feathers, ya Queen of Swords di dalam kartu tarot. Let's clarify Queen of Feathers. Shaman. Shaman di sini seperti orang yang kalau di bahasa Balinya pemangku, kalau kalian ngerti. Seperti orang yang bisa menyembuhkan seseorang, orang yang bisa membantu orang lain di dalam menyembuhkan dirinya dia, memperbaiki dirinya dia dan sebagainya. Seperti seorang dokter, kalau secara saintis di sini, seorang dokter seperti itu. Oke, jadi saya melihat untuk kedepannya kalian mungkin akan bisa membantu orang lain di dalam menyelesaikan masalahnya dia atau di dalam mengobati atau memperbaiki dirinya dia. Kalian akan menjadi seorang dokter seperti itu. Dokter secara spiritual mungkin, atau dokter beneran mungkin, atau seorang perawat seperti itu. Seorang healer. Eight of Swords di sini, Eight of Cups mengatakan mungkin ada Virgo yang akan melepaskan diri, ya, karena ada situasi di sini yang membuat kalian mungkin merasa di dalam suatu kegelapan, atau kalian melihat ada banyak hal yang masih tersembunyi. Maka dari itulah saya melihat Virgo dari awal kalian bilang, saya sudah siap untuk memotong situasi apapun yang tidak sesuai dengan energinya saya, seperti itu. Dan saya melihat kalian akan melakukan hal itu. Kalian akan melepaskan diri dari suatu situasi yang gelap. Kalian tidak akan tinggal di situasi itu. Let's clarify Three of Feathers. Seperti tadi, sepertinya kalian akan sembuh dari rasa kecewa ini atau rasa sakit hati ini. Knight of Acorns merupakan Knight of Wands, mengatakan mungkin kalian berhubungan dengan orang yang suka keluar masuk, ataukah di sini saya merasa ada orang lama yang akan datang kembali. Mungkin setelah kalian melepaskan diri dari situasi ini, disinilah orang lama baru akan kucacir. Di sini dia ingin mengejar Virgo. Virgo, jangan tinggalkan saya, please, please, please. Virgo, maafkan saya, please. Virgo, maafkan saya. Saya jengkel sekali sama orang yang seperti orang yang sudah begging, dia minta please, 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 maafkan saya, maafkan saya. Saya sudah maafkan, melakukan hal yang sama lagi. Right? Sangat melelahkan. Tapi percaya di sini Virgo kalian akan bisa, terutama kalau saat ini kalian selalu memberikan maaf buat orang ini, selalu menerima kesalahannya dia. Kalian akan keluar dari situasi itu. Dan orang ini di saat kalian keluar dari situasi ini, dia akan datang kembali. Oke. Dan orang ini dia akan merayu Virgo dengan segala hal, dengan segala cara untuk mendapatkan kalian. Ten of Swords, Ten of Cups. Mungkin dia akan mengajak kalian untuk menikah di sini. The Hermit.
Tapi seperti tadi, mungkin kalian perlu The Hermit di sini merupakan ada 2 kartu yang sudah menyatakan bahwa Virgo untuk kedepannya, mungkin kalian perlu melakukan contemplation terlebih dahulu atau melakukan suatu perbandingan sebelum, terutama kalau orang ini merayu kalian dan bilang saya mau menikah sama kamu, pastikan terlebih dahulu orang ini. Oke? Tanyakan mungkin misalnya Virgo kalian punya suatu cita-cita. Jangan bilang ke dia, tapi tanyakan ke dia, kira-kira masa depannya kamu 10 tahun dari sekarang, seperti apakah kira-kira masa depannya kamu? Kalau dia bilang, oh saya tidak tahu seperti apa, seperti itu, pikirkan kembali. Kalau dia bilang misalnya, oh 10 tahun dari sekarang, saya melihat diri saya punya anak sama kamu, atau punya restoran sama kamu, punya rumah sendiri sama kamu, tinggal satu rumah, dan sebagainya seperti keinginan kalian, mungkin itu orang yang baik buat kalian. Tapi dengarkan juga intuisi terkadang karena saya melihat orang ini akan merayu kalian, mungkin dia akan mencoba di sini untuk merayu kalian. Gunakan kalau kalian merasakan hal yang sedikit melimpas seperti itu, bilang ke dia saya masih butuh waktu untuk berpikir seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Libra. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan bagaimanakah kira-kira gambaran dari kehidupan kalian untuk kedepannya. Oke, Libra, bagaimanakah kira-kira kehidupan Libra untuk kedepannya? Oke, kehidupan Libra untuk kedepannya. Ada Wheel of Fortune, oke. Dan ada Four of Swords, oke. Saya merasa untuk kedepannya ada situasi di sini yang akan berubah, di mana situasi ini atau perubahan ini untuk memberikan waktu buat Libra agar kalian bisa melakukan healing itu, agar kalian bisa menyembuhkan dirinya kalian. Misalnya Libra saat ini berhubungan dengan orang yang negatif. Jadi kalian kalau dipisahkan dengan orang ini, ketahuilah hal itu sudah diatur oleh ilahi atau yang kuasa. Dan yang kuasa menginginkan kalian di sini untuk menggunakan kesempatan ini atau perpisahan ini buat mendalami dirinya kalian sendiri atau menyembuhkan dirinya kalian. Kalau kalian mungkin memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain, atau kalian selalu ketakutan kehilangan seseorang. Jadi perpisahan ini untuk mengajarkan kalian agar kalian bisa mendalami dirinya kalian. Lebih banyak fokus dengan dirinya kalian sendiri. Terutama kalau saat ini Libra kalian selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Oke. Jadi gunakan kesempatan ini atau perubahan ini untuk dirinya kalian. Oke, Libra. Gambaran buat masa depan The Empress. Mungkin kalian di sini saya melihat The Shadow. Oke. Saya melihat dengan adanya kartu The Empress, mungkin ada Libra seperti tadi, gunakan perubahan ini untuk fokus dengan mempercantik dirinya kalian, fokus dengan kesuksesannya kalian. Kalau itu yang akan kalian lakukan, kalau kalian menggunakan perpisahan ini untuk mendalami dirinya kalian, bilang oke, saya berpisah dengan orang yang saya cintai. Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang perlu saya perbaiki di dalam diri saya? Dan kalian pun fokus dengan oke, saya mau warnai rambut saat ini, saya mau potong rambut saat ini, saya mau ini, saya mau itu. Saya, pokoknya diri saya yang terpenting saat ini. Kalau itu yang akan kalian lakukan, hasilnya sangat bagus buat kalian. Kapanpun
perubahan ini akan terjadi, apakah bulan depan, minggu depan, tahun depan mungkin. Ingat ramalan ini untuk membantu Libra agar kalian bisa fokus mencintai dirinya kalian sendiri. Dan saya merasa kalian akan mendapatkan banyak abundance, banyak rezeki, banyak berkah, dan juga kalian akan kelihatan jauh lebih cantik dari sekarang, seperti itu. Cantik di sini bukan hanya di luarnya, cantik secara energi. Auranya kalian akan jauh lebih terang, lebih bercahaya, seperti itu. Dengan adanya The Shadow di sini, saya merasa Libra sepertinya kalian akan menjadi orang yang jauh lebih sukses, dan juga kalian tidak akan tergantung sama energi orang lain. Kalian akan bisa menguatkan diri kalian dan berada di tempat yang tinggi, lebih tinggi dari mungkin orang-orang di sekitaran kalian saat ini atau situasinya kalian saat ini. Kalian akan jauh lebih, energi kalian akan jauh lebih tinggi, seperti itu. Let's clarify the Empress. Queen of Feathers, di sini Queen of Swords, dan Shaman. Mungkin kalian di sini ada tugas untuk membantu orang lain. Kalau kalian sekolah kedokteran saat ini, kalian akan lulus menjadi seorang dokter. Apakah dokter secara klinikal ataukah dokter secara spiritual? Kalian akan mendapatkan banyak kekuatan dari ujian ini. Dan dengan adanya Queen of Feathers di sini, Queen of Swords, kalian juga orangnya akan menjadi orang yang lebih tegas. Kalian akan menjadi orang yang lebih jujur dan punya intuisi yang sangat dalam, seperti itu. Kalian tahu kapan waktunya untuk melepaskan seseorang atau sesuatu, kapan waktunya buat kalian untuk fokus dengan diri sendiri. Seperti itu. Kalian akan jauh lebih seimbang dari dirinya kalian saat ini. Dan mungkin kalian juga akan membantu orang lain di sini yang punya masalah yang sama. Mungkin kalian akan menjadi seorang healer, seorang yang bisa menyembuhkan orang lain. Let's clarify the shadow. Ace of Feathers, di sini Ace of Swords, dan Knight of Acorn. Awakening. Oke, Libra, kalau kalian berhubungan dengan orang yang suka keluar masuk, saya merasa dia akan berkata yang jujur, atau dia akan berkomunikasi kembali dengan lebih terbuka, karena sepertinya orang ini akan diberikan proses pendalaman diri atau proses awakening. Jadi mungkin dia akan diingatkan, oh ya, kamu masih punya utang sama Libra, utang kejujuran. Sudah waktunya buat kamu untuk jujur sama Libra, seperti itu. Maka dari itulah mungkin Libra akan mendengar kabar yang jujur dari orang ini. Love, mungkin juga orang ini masih mencintai Libra. Dan saya rasa mungkin orang ini juga ingin memperpanjang kontraknya kalian. Memperpanjang di sini maksudnya ingin menyatukan kembali hubungan ini, karena saya melihat orang ini masih mencintai kalian. Six of Feathers, ada Six of Swords. Mungkin dia ingin menemui kalian atau dia ingin mengajak kalian jalan-jalan suatu hari nanti. Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Scorpio. Bagaimanakah kira-kira kehidupan Scorpio untuk kedepannya. Oke. Scorpio, energi buat Scorpio.
untuk masa depannya kalian. The Fool, oke. Dan Queen of Rings. Oke. Saya merasa ada seseorang di sini yang akan mengulang kembali hubungan ini. Mungkin ada orang lama yang akan kembali. Dan orang ini dia ingin memberikan segalanya yang dia miliki. Mungkin dia ingin menikah sama kalian atau dia ingin bertunang sama kalian, tukar cincin mungkin di sini. Atau di sini akan ada situasi baru, apakah dengan orang baru atau saya rasa mungkin orang lama juga di sini yang akan datang kembali untuk mengajak kalian menikah ataukah melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Oke, bagaimanakah kira-kira masa depannya Scorpio? Masa depan Scorpio. Oke, di sini kalian memiliki Ten of Swords. Di sini Ten of Swords merupakan Ten of Cups di dalam kartu tarot. Kalian akan mendapatkan banyak restu, banyak rezeki, banyak hadiah, banyak berkah, apakah secara emosional atau secara finansial. Dan juga kesehatannya kalian di sini sangat bagus kelihatannya. The Hermit. Dan saya merasa kalian juga akan menjadi orang yang jauh lebih bijaksana atau kalian akan memiliki banyak pengetahuan yang luas seperti itu. Atau maksud saya kalian akan memiliki pengetahuan yang sangat luas di dalam kehidupan ini. Oke. Let's clarify Ten of Swords. Maka dari itu tadi saya merasa ada seseorang di sini yang ingin mengajak Scorpio untuk menikah karena Ten of Cups kalau di kartu tarot merupakan kartu keluarga yang punya anak, dia sangat bahagia seperti itu. Tapi apakah orang lama atau orang baru di sini? Karena The Fool bisa situasi baru atau orang lama yang datang kembali membawa energi baru seperti itu. Let's clarify Ten of Swords. Ada King of Feathers, mungkin dia bintang Gemini, Aquarius atau Libra. Oke. Ten of Crystal, Ten of Pentacle. My goodness, Scorpio. Untuk masa depannya kalian sangat bagus sekali di sini. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian juga di sini akan bertemu dengan orang yang sangat tegas, orang yang bertanggung jawab, orang yang seperti mungkin dia seorang polisi atau seorang tentara, orang yang sangat bertanggung jawab seperti itu, orang yang sangat tegas. Saya tahu tidak semua polisi, tidak semua polisi yang seperti itu, tapi di sini ada banyak polisi juga yang masih bertanggung jawab atau yang masih tegas dengan tugasnya dia. Masih ada beberapa, oke. Jadi Scorpio di sini dengan adanya Ten of Crystal, Ten of Pentacle, saya merasa bukan hanya terpenuhi secara emosional, tapi juga secara finansial kalian akan memiliki banyak rezeki, keuangan kalian akan bagus, dan juga mungkin kalian akan punya anak di sini dengan bapak polisi ini atau bapak tentara ini. Kalau dia bukan polisi atau tentara, dalam artian dia orangnya, mungkin juga dia seorang lawyer atau seorang pengacara. Seperti itu. Atau judge. Orang yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Ataukah dia orangnya sangat tegas atau sangat jujur. Let's clarify the Hermit. Diklarify oleh Seven of Swords. Di sini Seven of Cups dan Temperance. Ace of Swords, oke. Mungkin Scorpio kalian sudah berpasangan di sini.
dan kalian akan dipertemukan dengan orang baru. Jadi sebelum kalian mengambil keputusan itu, kalian disuruh untuk pastikan terlebih dahulu kalian menenangkan jiwanya kalian. Jadi jangan langsung kalian misalnya, oke, buat kalian yang belum misalnya, oke, saya yakin kalian semua di sini sudah banyak yang tahu. Di saat kita baru ketemu dengan seseorang, perasaan kita selalu bergejolak. Setelah kalian melewati setidaknya setahun, 2 tahun, kalau bisa setelah 3 tahun, barulah mengambil suatu keputusan. Kalau dalam jangka waktu 3 tahun, kalian masih bisa merasakan hal itu, kalian masih tertarik dengan orang itu, semakin lama kalian menunggu untuk memberikan kesempatan itu semakin bagus. Karena dengan cara seperti itulah kalian bisa benar-benar meyakinkan apakah kalian benar-benar mencintai orang ini. Atau hanya karena kalian kesepian, ataukah hanya karena kalian memiliki misalnya gairah yang tinggi atau secara seksual seperti itu. Oke. Jadi saya merasa di sini kalau kalian dihadapkan dengan situasi baru atau orang baru di sini, saya merasa akan ada banyak kebahagiaan buat Scorpio. Tapi seperti tadi, bukan berarti oke Kak, ada orang baru yang datang, misalnya ini terjadi bulan depan. Ya Kak, saya sudah punya pasangan dan sekarang ada orang baru yang datang, saya benar-benar cocok dengan dia, bla 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 bla. Saya mau menikah dengan dia. Kalau kalian tidak bisa menahan diri, lakukan. Kalau intuisinya kalian mengatakan bahwa kalian sudah siap, lakukan. Masih ada hari esok untuk belajar. Kalaupun kalian jatuh, kalian masih bisa bangkit lagi. Selama kalian masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan untuk belajar. Oke, tapi kalau bisa di sini saya merasa Scorpio disuruh untuk, kalau kalian dihadapkan dengan pilihan lain, disuruh untuk berhati-hati. Maksudnya berhati-hati di sini pelan-pelan. Bukan berhati-hati dengan orang ini, karena saya melihat orang ini dia serius. Dia ingin punya keluarga sama kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan bagaimanakah kira-kira masa depannya Sagittarius. Gambaran buat masa depannya Sagittarius. Bagaimanakah kira-kira masa depannya Sagittarius. Oke. Di sini Sagittarius kalian memiliki Spirit of Wands. Oke. Dan Five of Wands. Oke. Saya merasa untuk kedepannya Sagittarius mungkin kalian akan melakukan suatu petualangan. Mungkin kalian akan melakukan perjalanan jauh, di mana perjalanan jauh ini mungkin memiliki sedikit tantangan mungkin di sini atau halangan. Apalagi kalau Sagittarius misalnya kalian akan kerja di luar negeri. Jadi kalian butuh buat paspor, kalian harus cari visa, kalian harus cari surat izin ini, surat izin itu, kesehatan dan sebagainya. Jadi di sini kartu ini hanya untuk mengingatkan Sagittarius untuk jangan menyerah. Kalau itu yang terjadi, misalnya kalian akan dihadapkan dengan suatu tantangan atau suatu halangan, kalian disuruh untuk memotivasi dirinya kalian, jangan menyerah. Oke? Oke, kita akan dalami kembali bagaimanakah kira-kira kehidupan Sagittarius untuk kedepannya. Di sini ada Two of Feathers, oke? Dan Four of Feathers. Di sini Two of Swords dan Four of Swords.
Jadi untuk kedepannya saya merasa Sagittarius sepertinya kalian akan dihadapkan dengan suatu situasi di mana kalian harus bisa mengambil satu keputusan. Mungkin kalian akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kalian disuruh untuk menyelesaikan atau berani mengambil suatu keputusan di sini. Jadi jangan menggantungkan dua orang atau jangan memberikan harapan kepada dua orang seperti itu. Oke. Saya juga merasa Sagittarius mungkin kalian perlu lebih banyak fokus dengan dirinya kalian sendiri. Lepaskan diri kalian dari orang-orang di sekitarannya Sagittarius. Lebih banyak istirahat, lebih banyak meditasi, lebih banyak menenangkan jiwanya kalian seperti itu. Terutama di saat kalian diberikan tantangan, di saat kalian diberikan dua jalan yang berbeda, di saat kalian bingung, berdamai. Jangan mengambil suatu keputusan di saat kalian masih bingung. Let's clarify Two of Feathers. Ada The High Priestess dan Nine of Swords. Oke, Sagittarius, apakah ini energi? Oke, saya memanggil energi Sagittarius di sini. Saya tidak akan bilang cross watcher, tapi entahlah mungkin ada cross watcher juga di sini yang menonton videonya Sagittarius. Jadi di sini saya merasa Sagittarius untuk kedepannya kalian benar-benar disuruh untuk mendengarkan intuisi kalian. Dan juga kalau ada Sagittarius untuk kedepannya kalian diberikan dua pilihan. Pastikan kalian memilih, karena saya melihat ada Sagittarius di sini yang akan memilih suatu keputusan karena demi kepuasannya kalian sendiri. Maksudnya di sini kalian mengambil suatu keputusan demi kebaikannya kalian. Maksudnya, oke. Contoh. Kalau kalian punya dua pilihan, misalnya yang satu sudah sukses, yang satunya kurang sukses, tapi cintanya kalian buat orang yang kurang sukses ini. Akan tetapi karena kalian melihat orang yang sukses ini lebih menggiurkan secara duniawi, kalian merasa oke, orang yang lebih sukses ini nanti kalau saya menikah sama dia, saya tidak usah khawatir dengan bayar utang, saya tidak usah khawatir tidak punya ini, tidak punya itu. Jadi saya akan memilih orang yang sudah sukses ini. Sedangkan hatinya kalian milih orang yang kurang sukses. Jadi saya merasa Sagittarius mungkin perlu berhati-hati di sini. Maka dari itulah kalian disuruh untuk sebelum mengambil keputusan itu, pastikan kalian sudah menyembuhkan diri di sini atau menenangkan jiwanya kalian. Oke? Jangan mengambil keputusan hanya karena faktor duniawi, tapi karena intuisinya kalian atau karena suara batinnya kalian, karena perasaan kalian yang paling dalam, seperti itu. Let's clarify Four of Feathers. Seven of Acorns, di sini Seven of Wands, dan King of Cups. Saya merasa kalian disuruh untuk Ten of Acorns di sini, Ten of Wands. Saya ada merasa Sagittarius, mungkin kalian akan memilih seseorang tanpa membuka hatinya kalian. Jadi hatinya kalian masih membeku di sini. Mungkin misalnya kalian ingin balas dendam. Oke, kamu pikir hanya kamu yang bisa menyakiti saya. Saya juga bisa cari pilihan lain. Saya juga bisa bersatu dengan orang lain. Terus kalian memilih orang lain hanya karena kalian marah. Jadi jangan mengambil keputusan di saat jiwanya kalian masih membeku. Karena Ten of Wands di sini, kalau kalian mengerti kartu tarot, banyak halangan, banyak tanggung jawab, banyak kesusahan seperti itu. Kalau kalian mengambil keputusan ini, karena King of Cups merupakan raja yang sangat penyayang,
raja yang penuh dengan perhatian, penuh dengan rasa kepedulian terhadap sesama, sangat penyayang seperti itu. Tapi karena ada Seven of Wands di depan dari kartu ini mengatakan bahwa orang yang penyayang ini dia tertutup, dia defensif, seperti itu. Dan apa yang terjadi kalau kalian mengambil suatu keputusan di saat perasaannya kalian tertutup? Ten of Wands. Banyak beban. Jadi untuk ke belakangnya nanti kalian akan mendapatkan beban itu kalau kalian mengambil suatu keputusan tanpa membuka hatinya kalian terlebih dahulu atau tanpa menggunakan intuisi kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat bagaimanakah kira-kira masa depannya Capricorn atau gambaran buat masa depannya kalian. Oke, Capricorn. Bagaimanakah kira-kira kehidupan Capricorn untuk kedepannya? Kehidupan Capricorn untuk kedepannya. Kalian memiliki King of Ring. Oke. Dan Wheel of Fortune. Saya melihat di sini untuk saat ini kalau Capricorn kalian memiliki banyak tanggung jawab, apakah dari keluarganya kalian mungkin atau dari pasangannya kalian, atau saat ini Capricorn kalian punya pemasukan terus uangnya kalian habis, dapat gaji habis karena kalian mungkin harus membantu orang tua kalian, saudaranya kalian dan sebagainya. Untuk kedepannya hal itu akan berubah, akan ada perubahan di dalam berkahnya kalian, dan juga kalian tidak akan memiliki banyak tanggung jawab sebanyak apa yang kalian rasakan saat ini, atau sebanyak apa yang kalian miliki saat ini. Kehidupan kalian mungkin akan jauh lebih mudah seperti itu, lebih ringan tanggung jawab kalian. Kalian bisa melihat orang ini, dia seperti menahan bahunya dia, seperti orang yang memiliki banyak beban di dalam bahunya dia, banyak tanggung jawab seperti itu, Capricorn. Dan Wheel of Fortune merupakan suatu perubahan yang sudah direncanakan atau perubahan ini merupakan rencana dari Yang Kuasa atau Ilahi. Oke, kita akan dalami kembali bagaimanakah kira-kira masa depannya Capricorn atau kehidupan kalian untuk kedepannya. Ada Three of Crystal, di sini Three of Pentacle, The Magician. Mungkin ada Capricorn yang berhubungan dengan Gemini di sini karena ada The Magician. Jadi di sini saya merasa Capricorn mungkin kalian akan bekerja sama dengan orang yang berbintang Gemini, ataukah di sini ada seseorang yang akan datang untuk mengajak bekerja sama sama Capricorn. Bukan berarti dia harus Gemini. Mungkin dia juga orangnya single. Ataukah orang ini dia memiliki kekuatan untuk membantu kalian di dalam menggapai suatu kesuksesan. Orang ini, The Magician, merupakan orang yang punya kekuatan dari segala arah. Kalau dia terbuka dengan energi itu. Tapi kalau dia masih memikirkan misalnya tentang hal-hal duniawi, hal itulah yang menutup orang ini untuk menggunakan kekuatan yang sudah diberkahi oleh Yang Kuasa. Orang ini sebenarnya The Magician, dia tahu cara untuk memanifestasi sesuatu. Untuk mewujudkan sesuatu dia punya kemampuan itu. Tapi apakah dia akan menggunakan kemampuan itu atau kekuatan itu tergantung dari orang ini. Tapi yang saya lihat di sini, dia akan ada orang yang akan kembali ke Capricorn atau ingin bekerja sama dengan kalian. Let's clarify Three of Crystal.
Ada Seven of Feathers. Dan Queen of Feathers. Saya melihat mungkin Capricorn saat ini kalian marah dengan orang ini karena orang ini dia tidak begitu terbuka atau orang ini tidak begitu jujur sama Capricorn. Oke. Dan saya melihat kalian saat ini sangat defensif dengan orang ini atau kalian tertutup dengan orang ini. Queen of Acorns, di sini ada Queen of Wands. Mungkin karena ada pihak ketiga ataukah di sini kalian tertutup dan fokus dengan kesuksesannya kalian atau kasih sayang kalian masih ada buat orang ini. Hanya saja untuk saat ini Capricorn ingin istirahat dari hubungan ini. Karena saya melihat kalian mungkin sudah capek menghadapi situasi yang sama atau menghadapi orang yang belum begitu terbuka sama kalian, orang yang belum begitu jujur sama kalian. Maka dari itulah saat ini mungkin Capricorn, oke, kalau orang ini dia tidak menunjukkan bahwa dia ingin mewujudkan hubungan ini, saya akan fokus dengan kesuksesan saya sendiri. Seperti itu. Walaupun saya masih sayang sama dia. Dan saya melihat mungkin Capricorn orangnya sangat kreatif dan kalian selalu punya kreativitas yang bisa mengisi waktu luangnya kalian. Okay, let's clarify the Magician. Six of Crystal, di sini Six of Pentacle, dan Three of Swords. Oke. Jadi orang ini tahu bahwa dia sudah menyakiti perasaannya kalian dan dia ingin menyeimbangkan situasinya ini. Dia ingin memberikan sebanyak apa yang kalian berikan. Kalau kalian marahan sama dia, dia ingin baikan sama kalian. Tapi ini untuk kedepannya. Kedepannya bisa terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan mungkin. Oke, jadi siapapun yang menyakiti kalian, Page of Acorns, Page of Wands, saya merasa orang ini Eight of Self. Kalau dia punya kebiasaan buruk, misalnya dia suka fokus dengan hal-hal duniawi. Jadi seperti tadi The Magician di sini saya merasa kartunya ingin bilang kalau orang ini untuk kedepannya saya merasa dia akan melepaskan diri karena Eight of Cups di sini kalau kalian mengerti kartu tarot, orang yang ingin mengeluarkan diri dari suatu situasi karena Page of Acorns di sini biasanya orang yang punya energi seperti anak kecil. Jadi dia ingin melepaskan diri dari energinya dia yang seperti anak kecil ini. Atau dia misalnya dia selalu fokus dengan hal-hal duniawi, dia akan melepaskan dirinya dia dari hal itu. Six of Acorns, oke. Dan The Traveler, mungkin kalau kalian tinggal berjauhan, saya merasa dia akan menemui kalian karena dia masih ingin mendapatkan, di saat dia melihat potensial itu ada di antara kalian berdua, di saat dia sudah yakin bahwa kalian bisa bersatu kembali, dia akan datang menemui kalian. Mungkin dia tinggal berjauhan di sini, atau kalian tinggal berjauhan. Oke. Saya melihat ada kesuksesan di antara kalian. Tapi setelah orang ini bisa melepaskan diri dari, dan hal ini perlu dia lakukan karena keinginan dia sendiri. Itu yang saya rasakan ini. Kalau kalian yang masih sering bilang ke dia, hey kamu harus berhenti ini, kamu harus berhenti itu, kamu harus berhenti ini, kamu harus berhenti itu, orang itu tidak akan berubah. Orang ini benar-benar perlu menyadari kekurangannya dia dan memiliki keinginan untuk merubah karena memang karena keinginan dia sendiri. Dan saya merasa hubungan ini diatur oleh Yang Kuasa. Jadi kalau saat ini belum bisa bersatu dengan dia, jangan dipaksakan. Apalagi kalau kalian masih ada rasa khawatir, rasa takut,
rasa curiga dan sebagainya, dalam artian belum waktunya buat kalian untuk mempersatukan kembali situasi ini. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat bagaimanakah kira-kira gambaran masa depannya Aquarius. Bagaimanakah kira-kira gambaran dari masa depannya Aquarius? Aquarius. Gambaran buat masa depan Aquarius. Ada Five of Rings. Oke. Dan The Hierophant. Oke. Saya merasa di sini sepertinya kalau Aquarius, terutama buat kalian yang sudah menikah di sini atau sudah pernah ada rencana untuk menikah, tapi kalian memiliki masalah di dalam pernikahan itu, saya merasa pernikahan kalian akan membaik kembali atau kalian akan bersatu kembali dengan orang ini, suami atau istrinya kalian. Dan juga sepertinya masalah yang kalian hadapi saat ini akan membantu kedua belah pihak mungkin di sini atau akan membantu Aquarius di dalam dunia spiritualnya kalian. Jadi Aquarius mungkin akan menjadi orang yang jauh lebih mengerti tentang dunia spiritual atau kalian akan jauh lebih dekat dengan yang kuasa atau ilahi karena semua cobaan yang kalian hadapi saat ini. Oke. Jadi saya melihat di sini akan ada perbaikan di dalam hubungannya kalian. Oke. Kita akan dalami kembali energi buat Aquarius untuk kedepannya. Bagaimanakah kira-kira kehidupan Aquarius untuk kedepannya? The Emperor. Oke. Justice. Oke. Di sini saya merasa Aquarius mungkin kalian akan menjadi orang yang lebih sukses dari sekarang dan kalian akan misalnya kalau saat ini Aquarius kalian orangnya kurang fokus, pikiran kalian selalu kemana-mana. Saya merasa untuk kedepannya kalian akan lebih bisa menjadi orang yang bisa fokus dengan apa yang ada di depannya kalian. Mungkin ada Aquarius saat ini misalnya kalian duduk di restoran misalnya kalian lagi makan, tapi pikiran kalian, oh ya mobil saya perlu ganti oli, oh ya motor saya perlu ganti ban, bla 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 bla. Seperti otaknya kalian kemana-mana. Saya melihat untuk kedepannya kalian akan menjadi orang yang jauh lebih bisa fokus dengan hal-hal yang ada di dekatnya kalian. Karena hal itu sangat penting buat kita. Terutama kalau kalian berhubungan dengan orang yang memiliki energi yang sangat peka, maka dari itu terkadang kita, walaupun kita saling mencintai misalnya, tapi kalau energinya kalian jauh dari misalnya Aquarius kalian berpasangan dengan seseorang, kalau pikirannya kalian kemana-mana, dan orang ini pasangan kalian punya energi yang sensitif, dan dia bisa merasakan hal itu, hal itulah yang membuat terkadang ada banyak pertengkaran, ada banyak kurang kecocokan, susah buat kalian untuk klik, benar-benar bersatu di dunia ini, karena energinya kalian melayang kemana-mana. Koneksi di antara energi di sini sangat penting untuk memiliki keluarga yang bahagia. Sama juga dengan kalau dia misalnya pikiran dia kemana-mana. Kalian bisa mungkin merasakan, oh ya sepertinya pikiran dia kemana-mana. Hal itu membuat kalian curiga, membuat kalian cemburu, membuat kalian tidak terkoneksi dengan orang ini. Oke. Jadi saya melihat di sini mungkin juga ujian yang kalian miliki saat ini untuk membantu Aquarius agar kalian bisa menjadi orang yang lebih fokus seperti itu. Dan saya melihat kalian akan mendapatkan banyak kestabilan di sini.
banyak keseimbangan di dalam hidupnya Aquarius, apakah secara finansial, secara emosional, atau secara spiritual. Oke. Dengan adanya kartu Justice juga di sini, saya merasa Aquarius, kalian akan bisa menyeimbangkan situasi ini, atau kalian akan mendapatkan suatu, misalnya kalau dia berbohong, kalian akan melihat suatu bukti dengan jelas seperti itu. Atau kalian akan bisa melihat situasi ini dengan jelas. Ini untuk kedepannya. Kalau saat ini ada orang yang berbohong sama Aquarius, kalian akan mendapatkan bukti dari kebohongan itu. Seperti itu. Kalian akan bisa melihat situasi ini lebih jelas lagi. Let's clarify the Emperor. Diklarify oleh Five of Swords, di sini Five of Cups, dan Page of Crystal, Page of Pentacle. Bisa juga kalau ada Aquarius di sini, karena Justice juga merupakan kartu perceraian. Kalau ada perceraian di antara kalian, saya merasa kalian akan bisa melewati semua ujian ini. Kalian akan jauh lebih kuat dari sekarang. Dan saya merasa kalian akan mungkin dipertemukan dengan orang baru yang lebih muda dari kalian. Oke. Five of Eight Wands, Five of Wands. Aquarius, mungkin untuk kedepannya di sini ada banyak halangan, ada banyak cobaan di dalam hidupnya kalian. Tapi ingat, seperti tadi, kalian juga di sini disuruh untuk mengontrol dirinya kalian. Jadi di saat kalian dihadapkan dengan banyak masalah, kalian bisa melihat harimau ini dia sangat marah. Maka dari itu tadi saya bilang kalian perlu belajar untuk mengontrol dirinya kalian, terutama misalnya ada orang yang memiliki pilihan lain. Apakah kalian yang akan diberikan ujian ini atau pasangannya kalian? Kalian disuruh untuk gunakan energi orang dewasa. Oke, jadi jangan menyelesaikan masalah ini dengan energi lemah. Jangan marah-marah, jangan teriak-teriak, karena hal itu tidak akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, tapi tenangkan jiwanya kalian, kontrol dirinya kalian, dan bilang, oke, kamu punya pilihan lain. Saya mengerti tentang hal itu. Saya hanya ingin kamu mungkin di sini perlu mengambil keputusan saat ini. Walaupun kalian ingin nangis, di sini mungkin kalian bisa menahan rasa tangisnya kalian sampai kalian keluar, baru kalian nangis seperti itu. Jadi maksudnya di sini tunjukkan bahwa kalian orangnya kuat. Agar orang ini dia tidak menyalahgunakan energinya kalian. Karena kalau kalian kelihatan lemah, dia akan tetap menyakiti kalian. Jadi tunjukkan ke dia, saya bisa melewati ujian ini. Kamu juga manusia, saya mengerti kamu punya kelemahan, dan mungkin ini kelemahan kamu. Kamu suka tergoda dengan orang lain. Saya mengerti, dan itu urusannya kamu. Saya punya energi sendiri, walaupun saya kecewa saat ini, saya bisa bangkit. Yang penting bukan saya yang membuat masalah ini. Bukan saya yang memiliki energi yang lemah. Kamu yang punya energi yang lemah, jadi kamu harus berurusan dengan energinya kamu sendiri. Bukan tanggung jawab saya untuk meningkatkan energinya kamu. Itu tugasnya kamu sendiri. Urusan kamu dengan Tuhannya kamu. Seperti itu. Oke, let's clarify justice. Bisa juga hal ini sudah terjadi kalau kalian, Kak, saya sudah cerai, saya sudah pernah punya masalah dengan suami atau istri saya dan dia kembali saat ini. Di sini mungkin itu juga bisa terjadi. Three of Acorn, ada Three of Wands dan Ace of Wands.
Saya merasa kalau ada orang yang membuat Aquarius menunggu saat ini, kalian masih menunggu orang ini. Orang ini sepertinya dia akan kembali ke kalian karena orang ini masih punya rasa passion. Dia masih memiliki suatu harapan di dalam hubungan ini, walaupun dia punya pilihan lain misalnya. Oke. Knight of Feathers, Knight of Swords. Oke. Buat Aquarius yang berhubungan dengan seseorang di mana orang ini masih membuat Aquarius untuk menunggu dia, saya rasa dia akan memperbaiki diri di sini. Dia akan meningkatkan energinya dia karena saya melihat orang ini masih ingin memberikan passion itu kepada kalian. Dia masih ingin menyayangi kalian atau memberikan cintanya dia buat kalian. Oke. Mungkin orang ini akan melepaskan diri dari pasangan dia yang lainnya atau dari pilihan dia yang lainnya. Oke. Karena dia kalau saat ini kalau dia memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu, saya rasa untuk kedepannya dia akan oke, saya harus memilih di sini apakah Aquarius atau dia. Seperti itu. Dia akan berani mengambil suatu keputusan di sini. Oke. Jadi Four of Acorn di sini merupakan Four of Wands. Di dalam kartu tarot merupakan kartu pernikahan. Dengan adanya Five of Crystal di sini Five of Pentacle, saya merasa orang ini dia akan fokus untuk pernikahan ini dan dia akan memberanikan dirinya dia untuk melepaskan pilihan yang lainnya. Itu yang saya rasa di sini. Dia ingin memberikan kasih sayang dia kembali buat Aquarius, tapi dia masih perlu menunggu waktu untuk melakukan hal itu. Mungkin setelah dia bisa melepaskan pilihan dia yang lainnya, disinilah dia mungkin baru akan memperbaiki situasi kalian kembali. Saya melihat dia akan meninggalkan suatu situasi di sini. Pilihan dia yang lainnya mungkin. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat Pisces. Di sini kita akan langsung saja melihat bagaimanakah kira-kira gambaran buat masa depannya Pisces. Masa depan di sini bisa terjadi bulan depan, minggu depan, besok, seperti itu. Tahun depan mungkin. Oke, gambaran buat masa depannya Pisces. Oke, di sini kalian memiliki Down of Swords, Reflection dan Diligence, dan Ace of Swords. Oke. Saya merasa Pisces mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini, di mana orang ini memberikan banyak mungkin tanggung jawab buat Pisces, memberikan banyak ujian. Hal itu terjadi untuk membantu kalian. Mungkin ada Pisces di sini yang selalu memberi dan memberi dan memberi. Jadi orang ini hanya untuk mengingatkan bagaimana energinya kalian. Jadi dia seperti kacanya kalian. Oke, agar kalian bisa melepaskan diri dari hal-hal yang tidak bagus buat dirinya kalian. Dengan adanya Ace of Swords di sini, saya merasa orang ini mungkin kalian akan mendengar kabar dari orang ini.
Kalau saat ini dia menutup diri, dia akan mengeluarkan diri dia dari goa itu, dan dia akan lebih terbuka sama kalian, atau lebih jujur, mungkin kalian akan mendapat kabar dari orang ini. Oke, bagaimanakah gambaran buat kehidupan Pisces untuk kedepannya? Oke, di sini kalian memiliki Page of Acorns dan Two of Crystal. Two of Crystal di sini Two of Pentacle. Mungkin kalian di sini punya dua pilihan, dan saya merasa dengan adanya Page of Acorns, di sini Page of One, untuk kedepannya saya merasa Pisces, kalaupun orang ini misalnya minta maaf ke kalian atau dia jujur ke kalian, saya merasa Pisces akan memilih hal yang ada di depannya kalian, hal-hal yang sudah pasti. Jadi kalau Pisces misalnya diberikan dua pilihan, kalaupun kalian masih sayang dengan orang ini, orang yang akan jujur sama kalian, kalau kalian melihat potensi itu tidak ada, sesayang apapun Pisces di sini, sepertinya kalian akan fokus dengan apa yang ada, seperti itu. Kalau dia belum membuktikan omongannya dia, kalian tidak akan jatuh ke hal itu. Kalian tidak akan memilih orang itu, seperti itu. Let's clarify Page of Acorns. Ada King of Feathers, jadi Aquarius, Libra, Gemini. Seperti tadi saya mungkin merasa di sini ada, oke, King of Feathers di sini merupakan King of Sword dan the High Priestess. Oke. Saya merasa orang ini akan mengekspresikan rahasianya dia. Ada seseorang di sini yang akan terbuka dengan rahasianya dia. Tapi kalian sudah bilang di sini, ya sudah terlambat buat kamu untuk membuka rahasia itu karena saya sudah punya pilihan lainnya. Seperti itu. Mungkin itu yang akan terjadi di sini. Let's clarify the High Priestess. Queen of Crystal. Ada Queen of Pentacle. Mungkin dia memiliki masalah dengan keuangannya dia. Jadi dia akan terbuka dengan hal itu. Four of Swords, ada Four of Cups. Jadi Four of Cups merupakan seseorang yang bosan, merasa kurang terpenuhi, apakah secara finansial, secara emosional, ataukah secara spiritual. Jadi saya merasa ada orang di sini yang akan jujur bahwa dia punya masalah dengan keuangan, dan juga dia merasa kehidupannya dia kurang terpenuhi. Dia merasa bosan dimanapun dia berada, dan mungkin dia ingin keluar dari situasi itu. Dan bukan tanggung jawabnya kalian untuk membahagiakan orang ini. Kalau dia tidak bisa membahagiakan diri sendiri, itu bukan buat saya, menurut pengetahuan saya di sini. Orang yang tidak bisa memenuhi diri sendiri, dia akan selalu, Pisces beliin ini dong, Pisces beliin itu dong, Pisces buatin ini dong, Pisces buatin itu dong, apa kalian nanti kuat? Pisces, kamu kemana? Sama siapa? Di mana? Sampai kapan? Jam berapa kamu datang? Bla bla bla. Dia akan menjadi orang yang controlling karena dia tergantung sama orang lain. Let's clarify Two of Crystal. Awakening, ya. Jadi ada orang di sini, saya merasa mungkin ini Pisces.
Di saat kalian dihadapkan dengan dua pilihan, misalnya Pisces kalian putus dengan orang ini karena dia kurang jujur, terus kalian akan bertemu dengan orang baru, terus dia datang kembali. Saya merasa kalian di sini akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kalian akan tahu siapa orang yang terbaik buat kalian, siapa orang yang berhak untuk kalian pertahankan. Oke. Jadi sepertinya untuk kedepannya di sini Pisces perlu sedikit mungkin berhati-hati kalau ada orang lama yang datang kembali, apalagi kalau dia bilang saya merasa bosan dengan kehidupan saya, atau saya punya masalah dengan keuangan saya. Dalami kembali apakah orang ini berhak untuk mendapatkan waktunya kalian. Six of Crystal dan Nine of Pentacles, Nine of Wands. Oke. Kalaupun orang ini dia datang, dia masih memiliki jiwa yang defensif. Dia masih memiliki sifat yang susah untuk melihat kekurangannya dia atau kelemahannya dia. Dia ingin menyeimbangkan situasi di antara kalian. Oke, hanya saja dia masih Nine of Acorns di sini maksudnya Nine of Wands dalam kartu tarot. Jadi dia perlu melepaskan sifat lama atau energi lama. Let's clarify Nine of Acorns. The Traveler, mungkin kalian tinggal berjauhan. Dan Four Crystal, Four Pentacle. Saya merasa orang ini dia mengontrol diri saat ini ataukah dia menutup diri dari kalian. The Hangman, ya. Dia masih berpikir di sini mungkin bagaimana caranya kembali, bagaimana caranya terbuka, apa yang mesti saya bilang sama Pisces. Seperti itu. Dia lagi memikirkan cara di sini untuk datang kembali ke kalian. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.